Datang telat, berkat sudah habis, yang ada tinggal cuma kutuk, ya. Nah, akhirnya orang ini lari, saudara sekalian, kabur ini, menghindari rasa bersalah. Saya bilang begini, saudara-saudara sekalian, orang mau kabur bagaimana? Rasa bersalah itu adanya di sini kan, ya. Kemudian nomor 6, yaitu orang hadapi rasa bersalah dengan jalan dia simpen, nggak diberesin, nggak disembunyikan, dia simpen, ya. Nah, saudara perhatikan, Yusuf punya abangnya itu, waktu mereka bikin kesalahan itu, mereka kan jual dia. Setelah itu waktu mereka ketemu sama Yusuf, saudara-saudara baca di Kejadian pasal 37 ke atas ya, saudara temukan sesuatu yang sangat menarik sekali. Tiap kali kena masalah, ngomongnya apa? Semua ini gara-gara kita dulu sama adik kita itu loh. Kenapa kita kerjaan adik kita? Tiap kali kena masalah lagi, ini semua gara-gara kita kemarin dulu, kita kemarin adik kita itu. Jadi rasa bersalah itu tidak dibereskan, tapi muncul terus, tapi disimpan terus. Setelah Yakub mati, mereka bilang gini, papi sudah meninggal nih, ini adik kita satu ini bakal balas dia, pasti dia balas kita. Jadi mereka hidup dalam rasa bersalah yang disimpan terus. Semua cara ini yang saya sebut tadi 6 itu semua bukan cara yang bagus kalau kita pernah berbuat salah. Cara yang bagus apa? Cuman satu, yaitu kita mengakui kesalahan kita. Tadi ayat 5 di Kejadian pasal yang ke-32 kita baca, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara perhatikan ya, jalan keluar untuk kita kalau ada rasa bersalah, itu cuma satu, akuilah kesalahan kita. Nah, di San Diego itu ada satu kasus perampokan di sidang di pengadilan. Perampoknya 2 orang duduk di kursi terdakwa. Jadi jaksa penuntut itu bertanya kepada saksi, ditanya gini, apakah Anda hadir pada waktu perampokan terjadi? Saksi menjawab, ya, saya hadir waktu itu. Anda lihat tidak, ada mobil kabur dengan cepat dari tempat kejadian perkara. Dia bilang, saya lihat. Anda lihat tidak, bahwa ada 2 orang yang duduk di mobil perampoknya itu. Anda lihat nggak? Saya lihat. Jaksa tanya lagi sama saksi ini. Orangnya ada nggak di ruangan ini? Saksi belum jawab. Terdakwa 2 angkat tangan. Ya, hadir. Ya udah. Nggak usah lanjut lagi. Kenapa? Udah ngaku soalnya. Ya, langsung itu sidang nggak lama-lama lagi ketahuan salah. Nah, saudara-saudara terkasih, cara untuk kita bisa pulih adalah kita ngomong sama Tuhan apa adanya. Yakub tadi saya ceritakan, dia kabur ya. Pada waktu dia kabur, saudara perhatikan, waktu dia kabur itu, dia pulang kembali karena rasa bersalah mau nggak mau mesti dihadapi. Waktu pulang kembali itu, di pinggir sungai Yabok itu, dia bergumul dengan Tuhan ya. Okay. Dalam pergumulan sepanjang malam itu, akhirnya Tuhan itu memukul pahanya, sehingga dia jadi pincang. Waktu itulah dia sadar, ini kan manusia biasa. Jadi dia pegang kaki Tuhan erat-erat, dan berkata begini, berkatilah aku, kalau tidak, takkan kulepaskan kaki ini. Dia pegang demikian ya. Nah, waktu dipegang begitu, saudara tahu ceritanya kan? Pertanyaan Tuhan itu apa? Siapa nama kamu? Itu pertanyaan penting, karena jawabannya menentukan nasib orang ini. Siapa nama kamu? Terakhir kali dia ditanya, siapa nama kamu? Jawab dia apa? Nama saya Esau. Waktu bapaknya di dunia tanya sama dia, kamu siapa? Saya Esau Pi. Sekarang Bapak di sorga tanya sama dia, kamu siapa? Dia bilang, saya Yakub. Yakub itu artinya apa? Tukang tipu. Saya tukang tipu. Saya ini nipu semua orang. Papa saya yang buta aja saya tipu. Abang saya tipu. Mertua saya tipu. Saya tipu semua orang. Jadi saudara-saudara melihat bahwa justru karena pengakuannya itu, dia dapatkan pemulihan. Jadi kalau tidak ada pengakuan, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mendapatkan pemulihan dan pengampunan. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Coba kita baca ya. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita ngaku itu artinya apa, saudara sekalian? Ngaku itu bukan bilang gini loh, Tuhan, ku kasih tahu ya apa yang aku perbuat. Nggak usah, Tuhan sudah tahu. Ngaku itu artinya, saya setuju dengan Tuhan, bahwa perbuatan saya itu ngawur. Saya setuju dengan Tuhan, perbuatan saya itu salah. Nah, waktu kita mengaku, saya kasih tahu apa yang terjadi. Bahwa seringkali kalau saudara punya kebiasaan buruk, punya sesuatu hal yang saudara nggak bisa lepas, itu semakin dia ditutupi, semakin dia punya kekuatan. Kebiasaan buruk dan dosa tersembunyi, itu punya kekuatan hebat karena apa? Karena nggak diakui. Tapi begitu kita ngomong sama seseorang, dan ngaku, saya ini gini loh. Saudara akan menemukan bahwa kelegaan muncul dan itu bisa dilepaskan. Selama kita nggak ngaku, diam-diam saja, kebiasaan buruk itu mencengkeram kita. Jadi saya perlu mengaku, waktu saya mengaku, itu seperti balok es. Kalau ditutupi dalam kegelapan, dia susah cair. Begitu dia dibuka, dia akan menjadi cair, saudara-saudara sekalian, dan akan hilang. Jadi karena itu, jalan keluar dari rasa bersalah cuma satu. Pengampunan yang didahului dengan suatu pengakuan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya membawa saudara-saudara ke satu tempat, satu lokasi, di mana pengampunan tersedia bagi kita, yaitu namanya salib Yesus. Saudara kan tahu ya, di kiri kanan Yesus itu, ada dua maling. Maling yang satu itu, maling pertama tidak mengaku, tidak menyesal. Kalau hidup bisa diulang, dia ulang lagi. Maling yang kedua itu mengaku dan menyesal. Kalau hidup bisa diulang, saya nggak akan lakukan apa yang saya perbuat. Nah, dua-duanya ini berhadapan dengan Yesus. Dan kita tahu siapa yang mendapatkan suatu pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada waktu dalam keadaan setengah mati berdarah-darah itu, dia lakukan satu hal. Ya, mari baca Lukas 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam keadaan berdarah-darah, Yesus itu masih lakukan satu hal. Dia mengampuni, saudara-saudara sekalian. Saudara dan saya perlu menyadari begini, keadaan Yesus itu seperti apa. Dari semua bentuk hukuman mati di dunia, tidak ada yang lebih berat dan lebih mengerikan, lebih sakit, lebih menghina daripada yang namanya salib. Sebab orang disalib itu, rekornya adalah 7 hari. Artinya dari hari dia dinaikkan salibnya itu, 7 hari berikut itu masih hidup. Dan orang ini itu, apalagi kalau yang salibkan dia itu orangnya agak jahat ya. Itu dia dikasih di sini sepotong kayu. Sehingga dia bisa duduk. Kalau seseorang dapatkan salib yang ada di sini, tanda kutip kursinya itu bisa duduk, kasihanlah orang itu. Itu matinya paling lama loh. Ya. Mati berhari-hari. Dan dia itu berhari-hari tergantung di sana, dalam keadaan telanjang bulat. Salib itu memalukan sekali. Karena orang dalam keadaan telanjang. Dan bukan hanya itu. Pada waktu lagi digantung berjam-jam, saudara tahu kan, manusia itu kan pasti perlu lakukan namanya buang air kecil atau buang air besar. Ya. Nah, kalau lagi disalib, itu gimana caranya itu? Mama lagi salib kan, terus pengen ke kamar kecil. Apa bisa? Bilang sama komandan di bawah, komandan, numpang turun sebentar, saya perlu kamar kecil. Kan nggak bisa, saudara sekalian. Saudara mengerti maksud saya? Bahwa waktu orang disalib, dia itu melakukan BAK-nya, itu disalib itu loh. Salib itu jorok, saudara-saudara sekalian. Salib itu jorok, salib itu menghina, salib itu sakitnya minta ampun. Karena orang yang disalib, begitu salib dinaikkan, pada menit itu, momen itu tangan sama bahu ini copot itu. Ya. Karena posisinya itu aneh sekali. Ya. Nah, jadi dalam keadaan berdarah-darah begitu, Yesus itu masih menyelamatkan orang. Kira-kira 10 tahun lalu, saya khotbah di Hotel Miramah.
Dalam khotbah itu saya masih ingat, saya mengatakan, saya ajak saudara-saudara datang kepada salib Yesus. Waktu itu saya lagi khotbah gitu, tiba-tiba di atasnya saya muncullah seperti TV. Dan di situ itu saya lihat Yesus itu lagi disalib. Ini 10 tahun lalu sebelum ada film namanya Passion of the Christ. Nah, saya lihat Yesus disalib dan tergantung begitu, terus kepalanya begini agak miring. Terus saya perhatikan di sini ada mahkota duri. Saudara-saudara, kalau ke Israel, coba tanya sama guide itu kayak apa itu yang dipakai mahkota duri itu? Sudah akan ditunjukkan itu, ya. Nah, saya pegang terakhir saya ke Israel, salah pegang dikit itu panjangnya segini ya. Itu langsung nusuk di tangan saya, keluar darah itu. Nah, itu Yesus dikasihkan mahkota duri, itu ngasihnya itu masangnya bukan pelan-pelan bilang gini, awas jangkrak, awas tajam. Enggak loh itu ngasih itu kayak gini loh. Jadi dalam penglihatan yang saya dapat itu saya melihat bahwa ini di sini ini darah ya, mahkota duri, darah. Terus matanya ini itu bengkak ya, ketutup. Terus bibirnya di sini dipukul itu jelas itu ya, karena ini pecah bibirnya. Terus giginya itu ada yang copot ya. Jadi ini darah ya, ada darah. Terus kemudian sini ini darah. Nah, dia lagi liatin gini, lagi posisinya gitu. Nah, saya ini sambil khotbah nggak berhenti. Saya ngomong terus, itu adegan jalan terus. Tiba-tiba adegannya berubah. Berubahnya apa? Yaitu berubah, tiba-tiba saya lihat diri saya yang tergantung di kayu salib. Ternyata itu seperti apa? Kalau saudara tahu ya, jadi kayak orang masang cermin gitu di depan wajahnya Yesus. Jadi kita lihat wajah kita, tapi badan Yesus itu kan seperti itu. Nah, waktu saya lihat diri itu, bukan berarti saya gantikan Yesus, bukan ya. Tapi maksudnya itu begini, tiba-tiba saya diingatkan ayat ini, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku ini sudah mati, tetapi aku hidup. Aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Galatia pasal 2. Nah, jadi saudara sekalian, dalam keadaan berdarah demikian, Yesus itu masih mengampuni. Siapa yang dia ampuni? Yang pertama, orang-orang yang menyalibkan dia. Itu diampuni oleh Yesus. Dia ampuni itu semua, ya. Yang kedua diampuni siapa? Mereka mengolok-olokkan dia di bawah kaki salib. Yang ketiga yang diampuni siapa? Semua yang hadir di sini, kita semua diampuni oleh dia. Dasar pengampunannya apa? Sederhana, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada orang datang konseling karena kokonya itu bunuh diri, ya. Gara-gara kalah judi bola, ya. Dia karena kalah, anak muda ini memutuskan untuk gantung diri. Saya ke sana. Terus saya ke sana, mamanya belum dalam Tuhan. Dia lihat saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya mau pulang, saya bilang saya pulang ya setelah mendoakan. Dia pegang kaki saya, persis kayak tadi Yakub itu memegang kaki Tuhan itu. Jadi kaki saya dipegang. Terus saya tarik, dia tahan. Persis adegan itu, ya. Saya bilang, Ci, tolong lepas, saya mau pulang, ya. Saudara mau tahu nggak? Dia bilang apa? Dia panggil saya Tuhan. Dia bilang gini, dia di bawah, dia bilang, Tuhan. Dia bilang, saya terus terang tersanjung juga. Tuhan, dia bilang, tolong kembalikan anak saya. Saya bilang, Ci, saya bukan Tuhan. Anakmu gak akan kembali. Kita nanti akan nyusul dia. Oh, kalau gitu sekarang aja saya nyusul katanya lah. Terus sekarang saya gak pulang lagi konseling dia. Karena dia bilang anak saya di sana gak ada yang urus. Bajunya siapa yang urus, makan siapa yang urus. Aku pergi urus dia deh. Saya tinggal lagi, tenangkan dia. Kemudian ini sekarang adiknya datang. Dan dia bilang begini. Kata-kata yang sangat amat menyentuh. Dia bilang gini. Pak, seandainya saya tahu koko saya akan meninggal, Pak. Ada banyak hal dalam hidup saya nggak akan perbuat, Pak. Saya duduk depan dia dan bilang gini, setuju.
Kalau saya tahu anak saya yang pertama akan meninggal, ada banyak hal saya nggak akan perbuat. Setuju? Saudara-saudara sekalian, ada kali-kali kita niat baik, pengen tolong orang. Hasilnya malah bikin orang susah. Kita bermaksud supaya orang dapat kebaikan. Yang dia dapat malah justru kejelekan. Banyak kali kita nih nggak tahu apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan. Jadi kalau Yesus mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kita mengatakan iya. Kenapa? Karena kita manusia ini terbatas, saudara-saudara sekalian. Dan dalam melakukan kesalahan, Yesus itu menawarkan pengampunannya buat saudara dan saya. Nah, pada waktu saya jadi Kristen 11 tahun, jadi tahun 96 atau 95, itu saya ada di rumah, saya ini lagi menyembah Tuhan ya, pakai gitar ya. Nah, waktu saya lagi menyembah itu, saya nyanyikan lagunya Melky Guslau, yang dia menjadi Galatia pasal 2 tadi itu. Saya tiba pada bagian terakhir, saya nyanyi begini. Yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Waktu saya nyanyi bagian itu, tiba-tiba saya baru sadar bahwa Yesus itu mati di kayu salib, itu dia menyerahkan dirinya. Dia itu bukan kepepet, ditangkap nggak berdaya. Kenapa? Waktu tentara mau tangkap dia, datang satu batalion, dia maju. Itu pemimpin, maju ke depan dan tanya, cari siapa? Yesus dari Nazaret. Ini orangnya. Apa yang terjadi? Langsung rubuh semua kan? Rubuh semua. Dan Yesus pada momen itu mau lari kan bisa. Nggak lari. Dia bilang bangun, bangun. Tangkap aja. Jadi perhatikan. Yesus itu bukanlah kepepet terpojok. Nggak bisa apa-apa maka ditangkap. Bukan. Dia menyerahkan dirinya. Buat siapa? Kita mesti bisa menjawab. Buat saya. Yang menyerahkan dirinya karena aku. Waktu saya sadar itu, Yesus itu serahkan dirinya buat saya. Sukirno Taryadi, saya jatuh dari kursi dalam keadaan berlutut dan mulai menangis. Sementara menangis, tiba-tiba di depan saya muncul satu layar. Saya masih tutup mata, masih nangis. Saya lihat satu layar dan di situ ada satu adegan, ada 3 salib berdiri. Di salib, dan itu gelap sekali, rupanya gerhana, karena di belakang sana itu ada sinar, tapi ini gelap. Lalu saya perhatikan adegan itu, sementara sedang menangis, di salib yang di tengah, di bawah itu ada satu orang. Orang ini lagi berlutut, dia lagi bicara sama yang di salib itu, dia lagi nunjuk-nunjuk, dan dia teriak-teriak. Karena dia teriak-teriak, saya jadi dengar suara dia. Dia bilang begini, jangan mati karena aku tidak layak, aku orang berdosa. Dia bolak-balik ngomong, jangan mati karena aku orang berdosa. Karena dia teriak-teriak, saya dengar suara itu. Lagi di bawah kaki salib Yesus, lagi minta sama Yesus, Tuhan jangan mati, aku tidak layak, aku orang berdosa. 11 tahun jadi Kristen, itulah kali pertama saya ngaku depan Tuhan, saya orang berdosa. Selama 11 tahun, saya pikir saya orang baik. Saya jadi Kristen, tapi saya orang baik. Kalau saudara mau tahu, saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah nodong, saya nggak pernah memperkosa. Saya bohong lama-lama sekali aja, ya. Pokoknya gini lah, saya kasih tahu, yang gede-gede saya enggak, yang kecil-kecil saya itu pun sebentar lama-lama sekali. Pada hari itu, di bawah kaki salib, saya ngaku, saya orang berdosa. Sementara lagi ngomong gitu, tiba-tiba dari salib di tengah itu kepalanya itu lagi terkulai. Tiba-tiba jatuh satu tetes darah. Saya lagi begini, kena. Lalu itu darahnya jatuh lagi. Jadi saya itu melihat diri saya mandi darah. Karena darahnya itu banyak sekali. Saya di bawah itu mandi darah. Darah dari salib itu, dari badannya itu turun semua. Dan saya waktu kena mandi darah itu teriak-teriak seperti orang gila. Bersih,
bersih, bersih, bersih. Saya teriak-teriak, saya bersih. Pada hari itu saya rasakan betul-betul bersih sebersih-bersihnya darah Yesus menyucikan saya. Dan saya mengatakan saudara-saudara sekalian pada malam ini yang hadir di sini, darah Yesus menyucikan semua dosa kita dan kesalahan kita. Malam ini saudara pulang sebagai orang yang sudah bersih dari segala dosa dan kesalahanmu. Haleluya. Dan itu semua karena darah Yesus yang menyucikan kita. Tetapi syaratnya ada satu. Kita mesti datang kepada Yesus dan mengaku, Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak diharapkan untuk lakukan sesuatu. Enggak diharapkan kita itu memberikan apapun juga, kecuali satu saja. Mari kita datang dan mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Maka pengampunan tersedia buat kita semua. Mari kita berdoa. Saja kita bangkit berdiri, kita akan datang ke hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau lemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Dan betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih ya Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima
Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Bapa Sorgawi, buat kasih setiamu yang amat luar biasa bagi kami. Kami pada malam ini di sini ya Tuhan, mengakui bahwa kami orang berdosa. Oh, kami ini Tuhan selalu dalam pergumulan kami melawan dosa. Ada kali-kali kami ini jatuh. Kami minta sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau tidak melihat semua kesalahan kami. Sebaliknya darah-Mu menyucikan kami. Kami mengakui semua kesalahan kami, dan kami terima pada saat ini ya Tuhan, darah-Mu itu membersihkan kami semua. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang sudah bersih, menerima pengampunan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, untuk karya-Mu, Roh-Mu yang kudus sekarang bekerja di tengah-tengah kami, memberikan kami kepastian akan pengampunan ini yang kami bawa ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Thank you Jesus, Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Only, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat untuk Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Pengampunan, kasih, keselamatan, perhatian dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Mampukan kami untuk kami meneladani sikap hidup-Mu pada waktu Engkau di dunia. Mampukan untuk kami bisa mengampuni suami, istri, orang tua dengan anak, dan melupakan masa lalu, sehingga kami boleh membawa damai daripada-Mu Tuhan di dalam keluarga, di pekerjaan,
di sekolah, dan di mana kami berada, di pelayanan. Biar pelayanan pendamaian itu selalu ada pada kami. Mulai dari hati kami, penuhi dengan kasih, penuhi dengan pengampunan. Biarlah kuasa darah Yesus, akar kepahitan, roh kebencian, roh kemunafikan, roh dendam, kami usir keluar dalam Yesus. Dan setiap renungan-renungan yang ada dalam diri kami, memikirkan masa lalu, ingat-ingat kesehatan orang lain, ingat-ingat kekurangan orang lain, kami usir keluar dalam nama Yesus. Serahkan kepada Engkau. Dan biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Itu selalu hal yang positif. Dan kami bisa melupakan dan kami bisa mengasihi orang-orang yang mungkin memusuhi kami, memfitnah kami, mengejek kami. Mampukan Tuhan untuk kami memiliki kesabaran, ketekunan sebagaimana Engkau sudah lakukan. Mampukan kami mempunyai hubungan pribadi yang lebih akrab dengan Engkau, sehingga kami lebih makin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Bisa maksud bagaimana kami baik dan bagaimana kami bisa menyenangkan keluarga. Untuk kami tidak lagi egois, kami tidak lagi menjadi sendiri, kami mau untuk hidup kami untuk orang lain, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Memberkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah urapan yang baru, mari angkat kedua tangan-Mu. Biarlah fresh anointing ada pada mereka, untuk berikan mereka hikmat yang daripadamu, hikmat marifat, hikmat akal budi, agar apa yang mereka lakukan berhasil. Blessing-Mu menyertai mereka. Jamaah yang sakit Kau sembuhkan pada malam hari ini. Tidak ada kata mustahil, tidak ada kata yang tidak mungkin, tidak ada kata yang tidak bisa. Kau jamah bilur Yesus. Biarlah segala penyakit, sebut sakit penyakit-Mu, sakit penyakit kanker, sakit paru-paru, jantung, liver, sakit penyakit tekanan darah tinggi, apapun kami suruh keluar saat ini juga. Aku perintah Kau pergi keluar di dalam nama Yesus. Kami serahkan kepada Engkau dan kami lepaskan kesembuhan, karena bilur Yesus berkuasa. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati studi mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka. Biarlah berkat-berkat selalu menyertai mereka, dan berikan hikmat agar mereka dapat jalan keluar segala masalah mereka. Cepat yang rumit itu akan terurai, dan Engkau sudah buka jalan keluar, sehingga akhirnya mereka tampil menjadi lebih dari pemenang. Kuatkan teguh mereka, untuk mereka tetap setia mengiringi Engkau, tetap mereka setia di dalam kehidupan keluarga, sehingga suasana kerukunan kebahagiaan ada dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, memang penyertaan di pasaran masih damai sejahtera, kami serahkan pinggir pada tangan-Mu. Biarlah kehendak rencana-Mu terjadi. Kami tetap mau libatkan Engkau dalam setiap aspek kami. Kami mau fokus kepada Engkau, karena Engkau yang terutama, Engkau sumber segala sesuatu. Biarlah karya-Mu berdampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah dengan sukacita anugerah dan rahmat dan kasih karunia Allah Bapa yang sudah sediakan dan diberikan tepat pada waktunya apa yang menjadi bagian keperluan saudara. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berubah, selalu baru, dan Dia selalu berdoa syafaat untuk keselamatan kebahagiaan saudara. Dan Roh Kudus yang akan memimpin, membawa saudara kepada keberhasilan, kepada keperuntungan mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita di bulan Juni tahun 2013, di mana Tuhan mempercayakan gereja kita untuk merilis sebuah album